I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah kenal sama kakak belum? Belum. Baik, perkenalkan nama kakak Zulfanil Aziza. Di sini kakak mau menerangkan materi tentang adab kepada Allah. Adik-adik tahu nggak di sini apa pengertian dari adab kepada Allah? Adab itu adik tahu nggak? Enggak. Adab itu kesopanan, etika. Jadi kayak adab kepada orang tua, kita menghormati orang tua. Kalau adab kepada Allah berarti kita menjalankan sikap yang mencerminkan keagamaan. Jadi seperti berdoa. Jadi kayak kita kan kalau di kehidupan sehari-hari kita kan melakukan sholat tadi ada berapa kali dalam sehari? 5 kali. Adik-adik kalau mau makan, mau tidur, mau mandi juga kan berdoa. Di sini ada yang hafal doa mau tidur nggak? Doa mau makan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau doa mau tidur, doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, baik, tadi kan kita sudah berdoa mau makan, mau tidur. Itu kan kita harus berdoa dengan yang baik. Tidak boleh tertawa atau sambil bernyanyi. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Nah, di sini adik-adik tahu nggak Asmaul Husna? Kayak itu contohnya Ar-Rahim, Al-Malik gitu. Belum? Asmaul Husna itu kalau yang ada di Al-Quran, ada kan Al-Quran, itu kan di awal kan ada tuh depan itu Asmaul Husna. Ya Allah, ya Malik itu. Nah, kita bisa mengenal nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, seperti contohnya Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus. Itu kan Asmaul Husna. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal Asmaul Husna Al-Hafiz atau Al-Hafid itu adalah yang maha memelihara. Bukti Allah maha memelihara itu apa? Ada yang tahu nggak? Allah itu memelihara langit dan bumi. Contohnya langit. Langit itu ada
Allah menjaga kita dari mara bahaya, dari sakit. Seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman. Nah, cara yang meneladani Allah Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita hanya berdoa kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Misalnya kalau kita berdoa kepada Allah supaya nilai kita baik, padahal kan Tuhan kita Allah. Jadi kita hanya kepada Allah. Lalu meminta perlindungan seperti ya Allah, semoga saya berangkat ke sekolah tidak kecelakaan atau apapun itu, berarti kita memintanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada sepeda. Lalu setelah belajar Asmaul Husna itu kan ada berapa ya, tahu nggak? Ada 99. Dan nama-nama itu tidak hanya dihafal ya, tapi juga untuk berdoa. Jadi kalau kita minta rezeki berarti ya Allah ya Razzaq. Kalau kita meminta penjagaan yaitu ya Allah ya Wali. Yang meneladani Al-Hafiz yaitu kita berusaha supaya tidak melanggar larangan Allah. Larangan Allah itu apa saja? Ada yang tahu nggak ya dari Allah? Seperti contohnya kita mencuri, terus mengolok-olok teman itu tidak boleh, terus berkata kotor juga tidak boleh. Jadi yang dilarang Allah tidak boleh dilakukan. Lalu menjaga kelestarian lingkungan, seperti contohnya kita menjaga tanaman, kita menyirami. Kita kalau di tanaman itu ada rumput-rumput kita cabutin. Adik-adik, setelah kita mempelajari Al-Hafiz, kita akan lanjut mempelajari tentang Al-Wali. Al-Wali itu adalah yang artinya Allah melindungi semua makhluk dari kesalahan. Dia yang menguasai dan menentukan segala macam urusan makhluknya. Al-Wali itu berarti yang maha melindungi. Bukti Allah maha melindungi itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Allah itu melindungi kita setiap hari. Ya, jadi Allah melindungi kita dari mara bahaya, dari penyakit. Hari ini ada yang sehat kan? Nah, berarti Allah melindungi kita dari. Di sini kakak akan menceritakan kisah teladan dari Asmaul Husna yaitu Al-Wali, dengan judul Allah Subhanahu Wa Taala memelihara sang petani. Jadi hiduplah seorang petani tua tentang sebatang kara. Ia hidup dalam keterbatasan, jadi miskin gitu ya. Hidupnya hanya mengandalkan hasil panen. Namun suatu ketika tibalah musim kemarau. Jadi kemarau itu apa? Gak ada hujan. Jadi kan panas. Nah, panas. Jadi kan tanaman-tanaman itu kering, pada mati. Karena petani itu hanya meminta pertolongan kepada Allah dengan meneladani sifat Al-Wali. Petani itu berdoa kepada Allah meminta segera diturunkan hujan. Karena dia petani itu percaya bahwa Allah itu yang maha memelihara, jadi Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menurunkan hujan. Jadi tanaman-tanaman yang kering tadi bersemi kembali. Nah, itulah
meneladani sifat Asmaul Husna Allah. Jadi kalau kita minta apapun itu hanya kepada Allah, meskipun terlihat mustahil. Ada pernah nggak berdoa kepada Allah tapi nggak dikabuli? Enggak. Berarti dikabuli terus. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya doa kita nggak dikabuli atau kita meminta sesuatu, ya Allah aku pengen sepeda dulu tapi nggak dikabulin atau nggak dikasih sama Allah tuh, adik-adik jangan nyalahin Allah, karena doa itu nggak langsung terkabul, jadi butuh usaha-usaha dulu, seperti kita rajin menabung, itu baru kita bisa menghasilkan uang untuk membeli sepeda. Jadi adik-adik, berdoa itu kan penting. Kita kalau melakukan sholat atau apapun kita kan berdoa. Di sini yang hafal doa mendoakan orang tua siapa? Nanti tak kasih hadiah uang. Ayo siapa yang hafal doa? Nyerah? Aku. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Allahumma jadi doa mendoakan kedua orang tua itu penting setelah selesai sholat ataupun setiap kita mengingat orang tua supaya orang tua kita diberi kesehatan, rezeki yang lancar, lalu apa? Kesehatan, rezeki yang lancar, umur yang panjang. Nah, hikmah kita berdoa atau manfaat kita berdoa itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, lalu memperoleh ketenangan hati, terhindar dari sifat sombong dan terkabulnya kita dalam menggapai cita-cita. Baik.